Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi pelajaran tentang gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara itu, bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Gerak tumbuhan yang mendekati rangsang disebut dengan gerak positif. Sedangkan gerak yang menjauhi rangsang disebut dengan gerak negatif. Gerak tumbuhan, misalnya gerak ujung tunas ke arah cahaya, gerak akar menuju tanah, gerak sulur membelit, dan gerak mengatup daun karena sentuhan. Berdasarkan macam rangsang, maka gerak tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi gerak autonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Adapun penjelasan masing-masing gerak sebagai berikut. Gerak autonom atau gerak endonom. Gerak autonom belum diketahui sebabnya. Gerak ini diperkirakan karena rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Adapun beberapa contohnya sebagai berikut. 1. Gerak aliran sitoplasma dalam sel, misalnya pada daun Hydrilla verticulata yang membentuk aliran siklus yang melingkar. Yang kedua adalah gerak tumbuhan ketika tumbuh, misalnya tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang ketiga adalah gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Berikutnya adalah gerak esionom. Gerak esionom dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tropi atau tropisme, nasti, dan taksis. Berikut penjelasan masing-masing gerak. Tropi yaitu gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jika geraknya mendekati sumber rangsang, disebut dengan tropi positif, dan jika menjauhi rangsang, disebut dengan tropi negatif. Berdasarkan macam rangsang, gerak tropi dibedakan menjadi 5 macam sebagai berikut. 1. Fototropi, artinya rangsang berupa cahaya. Contohnya adalah arah batang yang selalu menuju datangnya sinar. 2. Geotropi atau gravitropi, yaitu rangsang berupa gaya tarik bumi. Contohnya adalah gerak ujung akar ke pusat bumi, disebut dengan geotropi positif. Sementara itu, gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropi negatif. 3. Hidrotropi, rangsang berupa air. Contohnya adalah gerak ujung akar selalu menuju tempat yang berair. Dan yang keempat adalah tigmotropi atau haptotropi, yaitu rangsang berupa singgungan. Contohnya, membelok atau membelitnya ujung batang atau sulur pada kacang panjang, mentimun, dan markisa. Dan yang kelima adalah kemotropi, yaitu rangsang berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Berikutnya adalah nasti. Nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh
arah datangnya rangsang, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti dibedakan menjadi 7 macam, yaitu 1. Seismonasti atau tigmonasti, yaitu rangsang berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah gerak mengatupnya daun putri malu Mimosa pudica ketika disentuh. 2. Niktinasti, yaitu rangsang berupa suasana gelap. Contohnya adalah gerak mengatupnya daun petai Cina pada malam hari. Dan yang ketiga adalah termonasti, yaitu rangsang berupa panas. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip bila suhu lingkungan mendadak mengalami kenaikan dan akan menguncup jika suhunya turun. 4. Fotonasti, yaitu rangsang berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalava pada sore hari. Dan yang kelima adalah kemonasti, yaitu rangsang berupa zat kimia. Contoh, membukanya mulut daun pada siang hari karena adanya karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. 6. Hidronasti, yaitu rangsang berupa air. Contohnya adalah gerak pelipatan dan penggulungan daun pada keadaan sedikit air untuk mengurangi penguapan. Dan 7. Nasti kompleks, yaitu rangsang yang lebih dari satu macam. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Selanjutnya adalah taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi 2 macam. 1. Fototaksis, yaitu rangsang berupa sinar. Contohnya adalah gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagel ke arah datangnya sinar. Yang kedua adalah kemotaksis, yaitu rangsang berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku menuju ke sel telur di dalam archegonium. Bergeraknya spermatozoid ini karena tertarik gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Contoh berikutnya adalah gerak bakteri Angelman menuju bagian pita kloroplas Spirogyra yang terkena cahaya. Gerakan bakteri ini karena dipengaruhi oleh rangsang oksigen sebagai hasil fotosintesis dari Spirogyra. Selanjutnya adalah gerak yang ketiga, yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembaban dari sel-selnya sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya adalah 1. Gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan paku oleh anulus. Yang kedua adalah gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan lumut oleh gigi peristom. Dan yang ketiga adalah pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.